Di masa Presiden Soeharto, terjadi transmigrasi besar-besaran demi pemerataan penduduk. Saat itu, program transmigrasi yang dicetus pemerintah memang banyak yang menginginkannya. Harapannya adalah demi mendapatkan kehidupan yang lebih layak di tempat yang baru. Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia dalam press release yang dikirimkan oleh Biro Humas dan kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Tim Komunikasi Pemerintah Kominfo. Secara historis, permulaan penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1950. Transmigrasi pertama pada tahun 1950 saat itu memberangkatkan 25 kepala keluarga atau dengan total 98 jiwa. Lokasi awal saat itu yakni ke Lampung dan ke Lubuk Lingau. Istilah transmigrasi pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno tahun 1927 dalam harian Suluh Indonesia. Kemudian dalam konversi ekonomi di Kaliurang, Yogyakarta 3 Februari 1946, Wakil Presiden Bung Hatta menyebutkan pentingnya transmigrasi untuk mendukung pembangunan industrialisasi di luar Jawa. Sebuah peristiwa yang terus dikenang dalam sejarah transmigrasi adalah kecelakaan 11 Maret 1974. 67 pionir transmigran asal Boyolali, Jawa Tengah yang hendak menuju unit pemukiman transmigrasi Rumbia, Sumatera Selatan meninggal dunia. Bus yang mereka tumpangi tergelincir kemudian masuk dan terbakar di Kali Sewo di dekat Sukra, Indramayu, Jawa Barat. 3 orang selamat dalam kecelakaan tersebut. Untuk mengenang peristiwa tersebut, dibangunlah makam pionir pembangunan transmigrasi di Desa Sukra, Indramayu. Makam pionir transmigrasi Sukra merupakan monumen sejarah pembangunan transmigrasi di Indonesia. Makam pionir transmigrasi Sukra merupakan monumen sejarah pembangunan transmigrasi di Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 1974, rombongan transmigran yang menggunakan 6 bus dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah menuju UPT Rumbia, Provinsi Sumatera Selatan mengalami peristiwa pemilukan, yaitu salah satu bus yang berisi 70 jiwa tergelincir dan masuk Kali Sewo di dekat Sukra, Kecamatan Ajatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Saat itu, program transmigrasi yang dicetus pemerintah memang banyak yang menginginkannya. Harapannya adalah demi mendapatkan kehidupan yang lebih layak di tempat yang baru. Hal tersebut pun dilakukan oleh orang-orang dari Boyolali, Jawa Tengah. Mereka mendambakan adanya kehidupan yang lebih layak. Karena itu, banyak masyarakat yang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk ikut program transmigrasi ini. Namun naas, tampaknya beberapa orang yang mendaftarkan diri dalam program ini secara tidak langsung sudah menyerahkan nyawanya dan tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak seperti yang didambakannya. Pagi itu, 11 Maret 1974 sekitar pukul 4.30 pagi, rombongan transmigrasi berjalan beriringan dari Boyolali, Jawa Tengah menuju Sumatera Selatan. Dengan menggunakan bus, rombongan transmigran rela menempuh jarak ratusan kilometer. Tiba di wilayah Pantura, Indramayu, tepatnya di Kecamatan Sukra, perbatasan antara Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang, terjadi insiden yang memupuskan harapan para transmigran mendapat kehidupan yang layak. Salah satu dari 6 bus tergelincir dan masuk ke dalam sungai saat melewati jembatan Sewo, pembatas antara Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang. Sebanyak 67 orang dewasa dan anak-anak yang berada dalam bus tersebut meninggal di tempat. Di antara korban tersebut, terdapat 3 orang anak-anak yang selamat. Mereka kemudian diangkat sebagai anak angkat keluarga besar transmigrasi. Semua korban yang meninggal dunia akhirnya dimakamkan di dekat pemakaman umum yang terletak dekat lokasi tersebut. Mereka pun ditetapkan sebagai pionir pembangunan transmigrasi.
karena mereka merupakan rombongan pertama yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi saat program transmigrasi pertama kali dicetuskan di Indonesia. Di area pemakaman ini pun dibangun sebuah monumen, serta menampilkan daftar para korban dari kecelakaan naas tersebut. Di bagian atas monumen terdapat pepatah Jawa, Dirbasuki Mowobeho, yang artinya tidak ada suatu keinginan yang dapat dicapai tanpa pengorbanan. Monumen ini untuk memberikan penghormatan kepada para pioner pembangunan transmigrasi tersebut. Setelah berlalu berpuluh-puluh tahun lamanya, kondisi makam pioner transmigrasi ini kurang terawat. Rumput-rumput tumbuh di sana-sini. Semoga dengan adanya video ini akan ada relawan yang mau sukarela membersihkan makam para pioner transmigrasi ini. Semoga amal ibadah pada pioner transmigrasi diterima Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka tenang di alam sana dan juga ditempatkan di tempat yang terbaik. Al-Fatihah untuk semua korban pioner transmigrasi. Semenjak kejadian itu, banyak para pengendara yang melempar koin ketika melewati jembatan Sewo. Tujuannya agar diberi keselamatan selama perjalanan melintasi jalur pantura dari gangguan makhluk halus. Hal ini dikarenakan ritual lempar koin juga dikait-kaitkan dengan sosok kuntilanak yang menunggu jembatan tersebut. Konon, semua makhluk halus tidak akan mengganggu jika para pengendara yang melintas melemparkan uang. Menurut salah satu penyapu koin sekaligus sesepuh di situ, tidak jelas kapan ritual lempar koin ini dimulai ada. Namun, sebagian besar masyarakat meyakini jika tradisi ini sudah ada sejak zaman Belanda.
Masyarakat juga sangat meyakini bahwa yang meminta atau menyapu koi di sekitar jembatan Sewo, salah satunya adalah jelmaan makhluk halus yang menghuni jembatan tersebut.